Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sablego dimanapun berada. Semoga selalu diberikan kesehatan. Bapak dan Ibu guru, terutama pendidikan agama Islam, PPG Kemenak tahun 2025, yang pada saat ini sudah bisa mengerjakan tugas mandiri dari topik 1 sampai dengan topik 8 di LMS masing-masing. Semoga selalu diberikan kesehatan, kesabaran, dan kelancaran dalam proses PPG dari awal sampai akhir. Amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara mengerjakan tugas mandiri profesional mulai dari topik 1 sampai dengan 8 untuk peserta PPG tahun 2025. Bagaimana caranya? Yuk kita simak video berikut ini. Terlebih dahulu kita bisa masuk ke akun LMS masing-masing. Websitenya adalah lms.ppgkemenak.id atau bisa menggunakan website umum yaitu ppgkemenak.id. Maka tampilannya akan seperti ini. Silahkan scroll ke bawah. Lalu seperti biasa kita akan login menggunakan akun siaga atau akun NPK bagi guru PAID Madrasah, kemudian klik login, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini jika tampilannya seperti ini artinya di dalam LMS Bapak Ibu sudah menyediakan modul yang bisa Bapak Ibu kerjakan. Namun di sini ada juga LPTK yang belum menyiapkan modul, di sini kosong. Silakan Bapak Ibu bersabar terlebih dahulu sampai benar-benar nanti dimasukkan modulnya oleh LPTK. Baik, sekarang kita anggap ini sudah bisa mengerjakan tugas. Kita klik ini modulnya. Lalu kita pilih modul profesional. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita sudah bisa melihat topik 1 sampai dengan topik 8 dan seterusnya sampai dengan tes akhir modul. Nah, di sini seperti video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara mengisi fakta integritas. Ketika Bapak Ibu sudah mengisi fakta integritas, maka di sini akan tertulis selesai atau lihat. Baru kita kembali ke modul. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Kita coba cek di topik 1. Nah, di topik 1 ini contohnya ini mata pelajaran fikih, topik satunya adalah zakat hasil tanah yang disewakan. Silakan Bapak Ibu mengerjakan pretest. Jika sudah maka tampilannya akan seperti ini. Ada keterangan selesai memperoleh nilai. Kemudian kita kembali ke modul. Maka kita bisa mengklik di sini berkas zakat hasil tanah yang disewakan. Nah, di sini kita bisa membaca dan menelaah berkas PDF sebagai pengayaan sumber belajar. Silakan Bapak Ibu pelajari dengan seksama untuk memperlancar pemahaman Bapak Ibu. Nah, file ini juga bisa Bapak Ibu download, klik tanda download di sini. Otomatis akan masuk ke laptop Bapak Ibu. Nah, sekarang kita sudah dapatkan modul seperti ini. Silahkan Bapak Ibu baca. Nah, sekarang tugas kita adalah kita kembali ke modul. Sekarang kita pilih di sini, kita anggap semua sudah kita kerjakan mulai dari topik 1 kita sudah selesai, kemudian topik 2, topik 3 sampai dengan topik 8. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bagaimana cara mengisi tugas mandiri. Kita klik tugas mandiri. Nah, di sini maka ditampilkan di dalam tugas mandiri ini, di sini ada keterangan bahwa setelah selesai dan mempelajari topik secara mandiri, mulai dari topik 1 sampai dengan topik 8 tadi, maka mahasiswa selanjutnya membuat tugas mandiri yang ditulis dalam bentuk Microsoft Word. Kemudian copy paste di LMS. Adapun tugas yang diminta adalah 1. Peta konsep atau gagasan apa saja yang Anda temukan dari topik 1 sampai dengan topik 8. Kemudian sebutkan kurang lebih 5 gagasan
dan mohon dijelaskan dalam 1-2 alinea. Kemudian soal yang kedua adalah materi atau konsep apa saja dalam topik tersebut yang menurut Anda menimbulkan miskonsepsi atau salah mengerti mulai dari topik 1 sampai dengan topik 8. Nah, di sini sangat jelas sekali petunjuknya. Yang pertama kita akan membuat peta konsep, kemudian yang kedua kita akan memilih peta konsep yang menimbulkan miskonsepsi. Maka cara mudahnya adalah kita mempersiapkan di sini folder tugas mandiri, contohnya seperti ini. Kita buatkan dulu setelah membaca, menelaah per topik ini. Di sini contohnya kita sudah belajar topik 1 zakat hasil tanah yang disewakan. Nah, di sini kita sudah siapkan contohnya seperti ini. Kita siapkan di Microsoft Word mulai dari topik 1 tugas mandiri. Contohnya seperti ini. Nah, di sini sudah kita siapkan tugas mandiri mapel fikih yaitu zakat hasil tanah yang disewakan. Kita kembali dengan soal yang pertama tadi di tugas mandiri yaitu kita akan membuat peta konsep. Nah, di sini kita sudah membuat peta konsep dari masing-masing topik sebagai persiapan. Nah, contohnya seperti ini. Peta konsep zakat hasil tanah yang disewakan. 1. Definisi zakat hasil tanah yang disewakan, kemudian dijelaskan. 2. Syarat dan nisab zakat. Kemudian yang ketiga, besaran dan perhitungan zakat. 4. Waktu pembayaran zakat. Dan yang kelima, manfaat dan distribusi zakat. Nah, di sini kita sudah siapkan 5 peta konsep dari masing-masing topik. Ini sebagai persiapan Bapak Ibu. Kemudian soal yang kedua yaitu materi konsep apa saja dalam topik tersebut yang menurut Anda menimbulkan miskonsepsi. Nah, di sini juga kita sudah bisa buat. Ini kita buat secara sederhana. Kita siapkan 5 pada soal nomor pertama, kemudian 5 juga pada materi konsep miskonsepsi seperti ini. Contohnya seperti ini, zakat hanya berlaku untuk hasil pertanian, bukan sewa tanah. Lalu dijelaskan. Kemudian zakat sewa tanah sama dengan zakat pertanian, kemudian dijelaskan. Kemudian yang ketiga, zakat tidak wajib jika tanah milik pribadi, dijelaskan. Kemudian yang keempat, zakat harus dikeluarkan saat uang sewa diterima, kemudian dijelaskan. Begitu juga seperti ini, bisa Bapak Ibu tambah, bisa juga Bapak Ibu kurangi. Nah, setelah seperti ini rancangan kita pada tugas mandiri 1. Nah, di sini kita tutup. Kemudian untuk topik yang kedua, nah di sini juga kita diminta untuk menyiapkan. Topik yang kedua adalah zakat profesi dan zakat produktif. Di sini juga kita sudah buat topik kedua yaitu tentang zakat profesi dan zakat produktif. Nah, di sini kita coba membuat peta konsepnya. Contohnya seperti ini, ada zakat profesi, zakat produktif, tujuan zakat, penerima zakat. Kemudian gagasannya ada zakat sebagai kewajiban agama dan seterusnya. Nah, jika kita sudah siapkan secara rapi seperti ini, mulai dari topik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kita sudah siapkan peta konsep dan materi. Selanjutnya kita fokus ke menu tugas mandiri. Nah, di sini pada tugas mandiri ini kita siapkan khusus seperti ini untuk penguploadan tugas mandiri. Nah, di sini sudah dijelaskan. Yang pertama adalah peta konsep atau gagasan apa saja yang Anda temukan dari topik 1 sampai dengan topik 8. Nah, dari topik 1 sampai dengan topik 8 ini kita sebutkan kurang lebih 5 gagasan. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita akan kembali membuka
satu persatu dari tugas mandiri tadi. Sekarang kita contohkan untuk topik 1. Kita buka topik 1. Nah, di sini mana yang kita mau ambil? Apakah nomor 1, nomor 2, 3, 4, dan seterusnya. Contohnya kita ambil nomor 1. Kemudian kita klik kanan, lalu pilih copy, kemudian dibuka upload tugas yang tadi. Nah, di sini kita bisa klik kanan, lalu kita pilih paste. Nah, seperti ini. Karena ini yang diminta adalah 5 gagasan. Nah, kebetulan tadi di setiap topik kita siapkan 5. Jadi sekarang kita cukup ambil satu persatu dari topik. Contohnya seperti ini, kita ambil satu dari topik 1. Begitu juga dengan yang materi konsepsi. Nah, di sini kita ambil juga. Kemudian kita klik kanan lagi, kita pilih copy, lalu kita pilih tadi di upload tugas ini. Nah, di sini kita taruh. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini kita sudah menulis satu gagasan dari topik 1. Nah, sekarang kita tutup yang ini. Kita tutup. Sekarang kita buka lagi topik 2, tugas mandiri. Nah, di sini kita bisa ambil lagi satu. Nah, contohnya kita ambil nomor 2. Ini contoh saja. Kemudian kita klik copy. Nah, kita pastikan lagi di sini. Ya, seperti ini. Jadi kita sudah dapat 2. Begitu juga di materi konsepsi. Kita ambil nomor 1 misalkan. Kita pilih ini. Kita klik kanan, klik copy, kemudian kita kembali lagi ke sini, ke materi konsepsi, kita klik kanan, lalu pilih paste. Ya, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita sudah dapat 2. Nah, seperti ini. Kita sudah dapat 2 konsep atau gagasan. Selanjutnya kita tutup kembali file topik 2. Kita pilih file topik 3. Nah, di sini juga ketika sudah jadi seperti ini, kita pilih salah satu. Misalkan kita pilih nomor 1, kita copy lagi, lalu kita pilih sini, kita klik kanan lagi, kita pilih paste. Nah, seperti ini. Kita sudah dapat 3. Begitu juga di bawah. Nah, di sini kita buka lagi file topik 3, kita scroll ke bawah, kita pilih materi konsepsi. Misalkan kita pilih nomor 1. Jadi di sini bisa saja Bapak Ibu pilih nomor 2, 3, 5, dan sebagainya. Kita sudah siapkan rangkuman per topik. Kita pilih copy. Lalu di sini kita pilih paste. Seperti ini ya. Kita sudah dapat 3. Kemudian kita cari lagi 2. Kita tutup ini untuk topik 3. Selanjutnya kita buka topik 4, 5, 6, 7, atau 8. Contohnya kita buka saja di sini topik 4 supaya berurutan. Nah, di sini juga kita bisa pilih nomor 3 misalkan. Kita klik kanan, pilih copy, lalu kita pastekan di sini. Nah, kita sudah dapat 4. Begitu juga di miskonsepsi. Kita buka lagi. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita ambil satu. Misalkan kita mau ambil nomor 4. Kita pilih copy, lalu kembali ke lembar upload tugas. Kita taruh di sini, klik kanan, kita pilih paste. Kita hapus nomornya. Nah, contohnya seperti ini. Kita kembali ke atas. Nah, di sini kita sudah dapat 1. Atau tidak usah kita buat ke nomor. Nah, 1, 2, 3,
4. Kemudian kita pilih lagi satu. Kita kembali ke file. Sekarang kita buka misalkan di sini topik 7 misalkan. Kita ambil lagi satu. Kita ambil nomor 2. Contohnya kita pilih copy, lalu kita kembali ke upload tugas. Di sini kita klik kanan, kita pilih paste. Nah, di sini kita sudah dapat 5 Bapak Ibu. Yang pertama, definisi zakat, zakat profesi, kriteria penerima zakat, dampak sosial budaya, dan pendidikan karakter. Nah, kemudian soal nomor yang kedua, yaitu materi konsep yang menimbulkan miskonsepsi. Nah, di sini juga kita akan tambah lagi satu, kita kembali ke topik 7 tadi, kita scroll ke bawah, kita ambil, misalkan kita ambil nomor 4. Kita blok saja seperti ini. Klik kanan, kita pilih copy. Lalu kita pastikan lagi di halaman upload tugas ini. Nah, baik Bapak Ibu. Di sini kita sudah mendapatkan 5 gagasan, kurang lebih seperti ini sesuai dengan yang diminta di menu tugas mandiri. Nah, selanjutnya nanti kita kesimpan, kemudian kita Ctrl A, kita klik kanan, kita pilih copy, lalu kita klik di sini, kembali ke LMS, kita klik tugas mandiri profesional, kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita kirimkan pengajuan tugas atau laporan. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini kita bisa klik, lalu kita bisa klik kanan dan paste. Maka otomatis file yang sudah kita ketik tadi di Microsoft Word tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk mengatur tulisannya silahkan di Ctrl A. Lalu di sini Bapak Ibu bisa pilih tajuk besar atau tajuk sedang atau tajuk kecil. Kita contohkan tajuk kecil, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau kita mau besarkan, kita pilih tajuk sedang. Nah, contohnya seperti ini. Nah, untuk mengatur teks supaya tidak tebal, di sini Bapak Ibu bisa klik huruf B. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita sudah berhasil memasukkan tugas mandiri di LMS. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Jika ini sudah selesai menurut kita, sekarang selanjutnya kita klik di sini, simpan perubahan. Kita tunggu sampai proses selesai. Baik Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah klik simpan perubahan, maka di sini akan tertulis selesai buat pengajuan. Nah, jadi Anda sudah memiliki data pengajuan, silahkan tinggalkan halaman ini dan coba lagi. Tampilannya akan seperti ini. Kita scroll lagi ke bawah. Dan di sini kita sudah berhasil menyimpan perubahan. Nah, di sini ada tulisan selesai pengajuan. Lalu kita kembali ke modul. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini kita coba cek di tugas mandiri profesional. Ya, di sini sudah ada status pengajuannya. Status pengajuan terkirim dan siap dinilai. Status penilaian belum dinilai. Terakhir diubah. Kemudian teks daring itu 604 kata. Contohnya seperti ini. Tugas mandiri Mapel Wiki. Nah, ini artinya kita sudah berhasil mengirim tugas Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin mengajukan
edit sebenarnya, edit pengajuan sebelum dinilai ini bisa. Sekarang kita coba edit pengajuan jika mau memperbaiki jawaban. Maka otomatis di sini teks akan terbuka kembali. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengeditnya seperti ini. Contohnya sini kita akan hapus. Nah, kemudian selesai mengedit, Bapak Ibu pilih simpan perubahan lagi. Nah, baik Bapak Ibu, jika sudah berhasil mengedit, otomatis akan tersimpan kembali Bapak Ibu edit tadi. Selanjutnya kita kembali ke modul, kita pilih tugas mandiri. Nah, di sini keterangannya di bawah. Nah, di sini akan tampil lagi keterangan status pengajuan tugas. Jika Bapak Ibu tadi sudah mengedit, maka klik edit pengajuan. Dan yang terakhir, jika Bapak Ibu ingin menghapus pengajuan, nah di sini Bapak Ibu bisa klik hapus pengajuan. Nah, seperti ini. Konfirmasi apakah Anda yakin ingin menghapus pengajuan Anda? Silahkan dilanjutkan. Nah, ini jika Bapak Ibu ingin mengulang. Nah, jika Bapak Ibu ingin mengulang semua isi tugas yang tadi, coba kita klik kirimkan pengajuan, maka otomatis di sini akan kosong seperti dari awal tadi. Nah, Bapak Ibu sekarang bisa ganti di sini masukkan tugas baru sesuai dengan Bapak Ibu yang sudah siapkan di upload tugas mandiri. Baik Bapak Ibu, itulah tutorial singkat tentang cara mengerjakan tugas mandiri profesional topik 1 sampai dengan topik 8. Demikian selanjutnya, ketika sudah seperti ini, selanjutnya Bapak Ibu nanti setelah dinilai oleh dosen, otomatis di sini akan terbuka tugas refleksi. Nah, di sini di tugas refleksi ini Bapak Ibu juga bisa kirim tugas, namun nanti kita akan lanjutkan ke tutorial tugas refleksi profesional. Di sini saya cukup memberikan tutorial tugas mandiri. Nanti kita lanjutkan dengan tutorial tugas refleksi. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Warahmatullahi wabarakatuh.